Shalom, selamat datang pada renungan singkat pada hari ini. Kiranya renungan hari ini walaupun singkat tapi boleh mengubah hidup saudara. Tidak singkat tapi secara berkelanjutan, memberkati hidupmu, membooster imanmu, bahkan membuat saudara kembali bersukacita menjalani sepanjang hari ini dan sepanjang hidup saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, bila bibir perkataannya diurapi dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Amin. Ketaatan. Itu tema renungan pada hari ini. Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ulangan 13 ayat yang keempat mengatakan lagi demikian, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ketaatan berarti memenuhi rencana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sikap taat adalah sikap yang menyenangkan hatinya dan tindakan yang diperlu. Gampangnya begini, kalau saudara mau pergi ke sebuah tempat, saudara menyalakan sistem pencarian jalan, Google Maps, Waze atau apapun itu. Kalau saudara taat sama perkataan dari Google Maps, belok kiri, belok kanan, lurus dan sebagainya, semakin saudara cepat taat, semakin saudara nggak banyak ngomong, just follow apa yang menjadi instruksinya, maka semakin cepat saudara sampai. Tapi kalau saudara ketika dibilang hati-hati, 200 meter jalan buntu, bohong nih, kayaknya dia penipu deh. Terus saudara tetap jalan dan akan ketemu jalan buntu. Oleh karena itu, taat kepada Tuhan bukan karena kalau kita taat Tuhan akan untung, no. Allah adalah Allah yang stabil. Dia gak pernah berubah, kata Alkitab. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah gak bisa berubah jadi jahat. Allah gak bisa jadi lebih baik karena Dia sudah dari sananya sangat amat sangat baik. Allah gak bisa untung, Allah gak bisa rugi. Jadi ketika kita mau belajar taat, keuntungan bukan di sisi Allah, keuntungan di sisi kita. Sama seperti kalau kita mau taat kepada kata dokter, saudara nggak taat, dokter nggak peduli. Tapi kalau saudara taat, kesehatan untuk saudara. Oleh karena itu firman Allah mengatakan, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ada banyak anak Tuhan berpikir bahwa ikut Tuhan itu sengaja Tuhan ribet-ribetin, Tuhan bikin susah. Banyak orang bilang, aduh jadi orang Kristen susah ya, gak boleh ini, gak boleh itu dan sebagainya. Saya menyadari dulu ketika saya muda, saya sempat berpikir seperti itu. Ketika saya makin dewasa dan menjadi orang tua, ada banyak peraturan yang saya bikin untuk anak saya. Bukan karena saya gak pengen anak saya happy. Percayalah, sebagai orang tua saya mau banget dia happy. Saya mau banget dia seneng. Bahkan kalau boleh, dia boleh makan seluruh coklat di supermarket. Kalau itu tidak bikin perutnya sakit, tidak bikin giginya ompong, dan tidak bikin dia mengalami sakit penyakit, saya biarkan dia makan itu semua. Bahkan kalau perlu saya biarkan dia main di kolam ikan saudara, di kolam air, kalau perlu dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Bahkan kalau perlu sebulan dia di sana. Kalau dia nggak jadi sakit, kalau dia nggak jadi flu, kalau dia nggak mengalami sakit penyakit. Bahkan kalau perlu saya akan biarkan dia terus bermain sampai malam hari. Bahkan kalau perlu dia nggak tidur, kalau itu bikin dia sehat dan bikin dia happy. Tapi saya tahu kalau saya biarin itu akan mencelakakan dia. Dan anak saya nggak ngerti, anak saya cuma pikir, oh papa nggak sayang gini. No, sayang nggak selalu berkata iya kepada apa yang kita mau. Sayang juga bertanggung jawab. Oleh karena saya mengasihi anak saya, maka saya biarkan dia dalam tahap tertentu. Tapi ketika udah mulai membahayakan dia, saya akan menarik dia.
kasih sayang saya menjadi pagar untuk anak saya. Menjaga dia. Agar apa? Menjaga dia dari segala yang jahat. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Perintahnya gak sukar. Bayangkan, perintahnya amat sangat mudah. Dari seluruh pohon yang ada di taman itu, let's say pohonnya ada 5 juta pohon, atau 1 juta pohon, atau 100.000 pohon. Tuhan cuma bilang semua boleh kau makan, hanya satu ini yang gak boleh kau makan. Dan kita semua tahu ceritanya. Yang sangat mudah itu dia makan. Kenapa Adam dan Hawa makan? Karena saya percaya Adam dan Hawa berpikir bahwa Allah itu bohong, Allah pembohong. Kok gitu Pak Pendeta? Iya, karena kalau Adam dan Hawa percaya sama Allah, maka Adam dan Hawa gak akan lakukan itu. Adam dan Hawa berpikir Allah menyembunyikan sesuatu di balik pohon itu. Kadang-kadang kita gak mau taat ketika Tuhan bilang terang dan gelap gak bisa bersatu, kita tabrak terus. Karena kita pikir, Tuhan gak ngerti perasaan saya, Tuhan gak mau saya bahagia. No, Tuhan mau kita bahagia. Tuhan adalah pribadi yang paling mau kita bahagia. Tuhan adalah pribadi yang mau hidup kita mengalami kepenuhan Allah. Suatu hari Petrus semalam-malaman menebar jala dan gak dapat apa-apa. Dalam keputusasaannya dia hendak menuju kepada dermaga untuk menyelesaikan hari yang melelahkan dan tanpa hasil. Ketika capek, saudara, Alkitab mengatakan Yesus naik ke perahunya dan Yesus berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dalam Lukas 5, 4 dan 5. Kita perlu tahu latar belakang dari cerita ini bahwa Yesus adalah anak dari tukang kayu dan pekerjaannya tukang kayu. Sedangkan Petrus adalah nelayan. Saya bisa bayangin gak kalau ada imam musik yang lagi betulin musik, tiba-tiba ada anak sekolah minggu yang kecil atau ada tukang parkir atau apapun itu, siapapun mereka yang gak ngerti, gak punya basic itu dan bilang, sini saya perbaikin, main musik kamu gak bagus. Atau kalau ada penyanyi terkenal dan diperbaikin sama orang yang gak bisa nyanyi sama sekali, Petrus bisa bilang, maaf, saya udah tebar tapi gak dapat apa-apa, maaf ya. Tapi Petrus berkata demikian, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengonfirmasi perkataan Petrus. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kusuruhkan kepadanya dan akan berhasil. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti menepati. Tuhan pasti menggenapi. Dia tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Ketika saudara dan saya belajar untuk taat, belajar untuk mencintai Tuhan. Satu ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada batu sandungan. Orang yang mau taat sama Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan yang nyata. Taat sekalipun sukar, taat sekalipun sulit, taat sekalipun mungkin kelihatan gak masuk akal. Karena Tuhan berjanji dan Tuhan pasti menepatinya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi. Biar bukan hanya saudara diberkati, tapi mereka juga boleh diberkati. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, Ajar kami Tuhan di akhir zaman ini untuk terus berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Setia sama Tuhan gak akan pernah mengecewakan. Terus setia ikut Tuhan, terus taat jalani firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara.